Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Mungkin ada yang dari Buddha atau Hindu. Sebelum saya mulai, saya itu secara pribadi ingin memberikan materi hanya paling 50% aja sasaran saya, tetapi saya ingin adik-adik semua membagi pengalaman saya sebagai hakim. Kenapa? Karena advokat itu berhadapan besok lusa kebanyakan adalah dengan hakim, ya. Nah, pengalaman saya ini nanti akan saya mudah-mudahan bisa memotivasi adik-adik. Kemudian sistem peradilan kita di Indonesia garis besarnya ada dua tahap: zaman reformasi, sebelum reformasi, dan setelah. Ya. Sebelumnya kita menggunakan Undang-Undang Nomor, kalau tidak salah, 14 tahun 1970. Peradilan kita, Mahkamah Agung itu masih dua induk dia, satu Departemen Kehakiman, satu Mahkamah Agung. Sehingga peradilan di kita Indonesia saat itu belum bebas. Jadi ekornya di Departemen Kehakiman, kepalanya di Mahkamah Agung. Setelah reformasi, maka kita sudah independen betul, ya, khususnya sejak tahun 2004, ya. Maka oleh pemerintah membuat undang-undang baru tentang kekuasaan kehakiman, nomor berapa deh? Undang-undang kekuasaan kehakiman. Loh, kita ini harus berdasar itu nomor berapa? Tahun? Iya. Jadi Mahkamah Agung itu sudah mulai independen, bebas, merdeka. Jadi kepalanya, ekornya jadi satu. Jadi kalau peradilan kita sekarang dengan kita renaung di bawah Mahkamah Agung, mengingat bahwa peradilan kita ada ini tadi Mahkamah Konstitusi, kan? Nah, ini, ya. Jadi ini dasar hukum peradilan kita. Jadi sejak itu maka undang-undang peradilan ini, khususnya tahun 2004 terbitlah Undang-Undang Kekuasaan Pokok Kehakiman. Yang ada di masyarakat ini keseharian ada. Kalau keseharian ada, tentu kita sebagai sarjana hukum tepat bertanya. Nggak mungkin ke insinyur menanya, ini ada kasus begini loh. Tidak, kita yang dicari oleh tetangga, dicari oleh teman, dicari oleh masyarakat, tempat bertanya. Tersangka itu orang yang diduga melakukan tindak pidana, sedangkan yang kalau terdakwa tadi pakai terjadi, terdakwa orang yang sudah duduk di persidangan. Iya, terima kasih, plus dulu. Namanya tadi siapa? Supianto. Jadi seperti itu kita harus tahu. Kenapa? Ada yang juga sarjana hukum ini, akhir-akhir ini Sambo, wah itu Sambo tersangka kok dihukum mati. Tersangka dia bilang. Kalau keluar dari adik-adik seperti sebagai sarjana hukum, orang lain tahu, ini nggak bisa membedakan mana tersangka, mana terdakwa. Tadi benar, masih diduga. Diduga ini berarti tersangka, masih nanti polisi akan mencari
benarkah misalkan ada laporan aduan, itu masih dalam tahap penyelidikan ya. Jadi kita harus membedakan itu. Kalau di kampus kan kita udah tahu itu, tapi dalam praktek itu yang saya katakan tadi, kita harus bisa membedakan tersangka, terdakwa, penyidik, penyelidikan ya, secara gamblang. Jangan nanti dikit-dikit, oh sebentar saya buka HP penyelidik adalah dihafal lagi. Jadi secara gamblang, oh ini tahap ini, oh ini maksudnya ini, kita harus bisa. Oke, jadi ini peradilannya tadi juga kita harus tahu. Peradilan umum, agama, militer, peradilan tata usaha negara. Mungkin tadi disinggung kasus yang kemarin Jakarta Pusat misalnya kan, itu bisa jadi diskusi. Kenapa ke peradilan umum? Ada yang mengatakan begitu, mestinya harus ke betul, ada gitu ya. Tadi didiskusikan nggak itu? Supaya kalian juga tahu besok ada klien kalian. Kemana mau saya bawa cerita kalian ini? Ke peradilan umum kah? Atau ke tata usaha negara? Juga pemanggilan sidang ya, cara-caranya ada diatur di situ, sampai kepada ini tadi kita akan membicarakan litigation, jadi persidangan secara elektronik. Adik-adik nanti bisa memulai melihat lebih jauh e-court, nanti aplikasi e-court ada itu ya, e-court, atau ke masyarakat misalnya bertanya, kalau kita menggugat sulit enggak, lama enggak, itu pertanyaan yang sering. Oh begini Bapak Ibu, ada tahap-tahapnya. Apa itu? Kita buat dulu gugatan. Dari cerita Bapak Ibu tadi seperti ini, kita jadikan gugatan. Kita buat dulu. Baru nanti di persidangan, gugatan itu akan dibacakan. Setelah dibacakan, kita nanti akan menunggu jawaban dari lawan kita. Itu biasanya kalau secara konvensional ditunda, ada yang 3 hari minimal, ada yang seminggu. Ini tahap-tahapnya. Habis nanti dijawab, misalkan kita yang punya klien sebagai penggugat, kita nanti jawab lagi sekali lagi. Itu juga nanti makan waktu mungkin seminggu. Kemudian nanti kita punya jawaban ini masih akan dijawab lagi, namanya replik, duplik, dan seterusnya sampai kepada nanti kesimpulan dan putusan. Nah, ini kita harus jelaskan sebagai pengacara. Kepepet itu barulah mau tidak mau, tapi jangan alasan. Kita harus, advokat itu harus selalu bawa buku itu loh. Di kendaraan, kalau sepeda motor taruh dalam, di mobil taruh, minimal tadi. Yang paling sering dalam masyarakat kan menyangkut pidana, KUHP itu bawa, karena itu acaranya. Jadi ditanya dulu pihak tergugatnya, gimana untuk efisiensi efektifnya kita pakai ini, bisa enggak? Ya, karena tadi keuntungan. Nah ini saya ulangi dulu. Adik-adik harus menjelaskan keuntungan persidangan secara elektronik, efisien, efektif, baik materi maupun waktu. Jadi nanti klien kita ada di Jakarta, kita di Medan juga bisa, atau sebaliknya. Jadi tinggal duduk-duduk aja di kafe pun kita bisa nanti untuk mengetik, katakan replik duplik itu. Jadi lebih efisien. Ya, baru hakim menerapkan jadwal sidang dan seterusnya lah ini ya. Supaya jangan kita ini waktunya. Ini nanti akan diperiksa dokumen awal. Ya. Ketika kita ke pengadilan negeri mendaftar, nanti kita memenuhi syarat sebagai pengguna terdaftar lah kita, sehingga nanti nomor HP dikasih, nanti kita lihat di WA ada panggilan dan seterusnya, itu sudah gampang. Baru termasuk panggilannya ya.
Kita lanjut saja. Bapak dapatkan kepada teman-teman advokat di luar konteks dari tidak adanya wawasannya, di luar dari situ Pak, maksudnya kesulitannya apa Pak? Namanya tadi belum disebut. Maaf Pak, nama saya Rahmadiansa Ali Saputra Siregar. Oke, terima kasih. Terus dulu. Saya jawab singkat kalau masih ada yang lain. Jadi tadi saya sudah jelaskan ada dua tadi. Nyali sebagai advokat itu yang saya lihat. Kedua tadi kurang menguasai materi. Ini yang terpenting gue, materinya. Adik-adik menguasai perkara pidana apa misalnya? Penganiayaan. Misalnya ini. Tanya ceritanya secara kronologisnya, catat dengan baik. Si pelaku juga tanya dengan baik. Setelah ditanya, kita harus tahu nanti, oh nih sampai sebatas ini penganiayaan itu dilakukan kepada klien saya, atau sebaliknya yang menganiaya misalnya juga bisa jadi klien toh, terdakwa, tersangka maupun si pelaku. Yang terpenting pertama di situ adalah kita bangun struktur kasus itu dengan baik dan benar. Itu dulu. Garis besarnya tempat dan waktu. Itu penting. Tempat dan waktu kejadian. Kalau kita misalkan perkara pidana. Kalau klien kita sebagai pelaku, ya, maka setelah kita tahu kronologisnya, kalau perkara pidana harus ada mindset kita upayakan untuk pendekatan kepada korban. Ini pengacara yang baik. Ya, kalau era sekarang sering disebut restoratif justice. Ini penting. Jangan terus bela si pelaku ini. Kecilnya rupanya. Kasih masukan. Pak, Bu, Adik, ini sudah terjadi. Kamu, Bapak, Ibu menyadari itu salah? Ya. Saya sebagai advokat akan berusaha mengadakan pendekatan dengan korban. Semoga Bapak Ibu berkenan. Ini harus ada seperti ini. Restoratif justice sudah dapat gitu ya, udah. Itu sangat baik, dan itu nanti ketika tidak terlaksana pun, ya, maka klien Anda nanti di pengadilan indikasinya akan meringankan. Kenapa? Contoh kasus penganiayaan tadi kita minta supaya dia menyadari kesalahan. Nanti di pengadilan sekalipun kita suruh minta maaf, ya. Silakan nanti minta maaf aja di pengadilan. Ini yang jarang dilakukan oleh advokat. Jadi jangan sering kita mengatakan langsung membela di situ, karena kalimat pembela ini adalah bahasa yang sejak dulu keluar, tetapi dalam KUHP nggak dikenal lagi itu. Dalam KUHP apa selain advokat? Ya, penasihat hukum. Jadi memberikan nasihat hukum. Pembela ini istilahnya zaman dulu nih, koprol bambu namanya, alias pembela. Nah, jadi adik-adik harus bisa memahami menangani satu kasus perdata, baik itu juga pidana. Upayakan klien kita itu untuk bisa komunikasi dengan pihak lawan atau pihak korban. Itu lakukan.
soal sukses atau tidak di dalam mediasi kalau perkara perdata, atau restoratif justice di perkara pidana, itu nanti nomor 2. Tapi langkah kita, pemikiran kita adalah bagaimana untuk melakukan itu sebelum persidangan. Ya? Bahkan di persidangan mindset kita untuk bisa berdamai itu, baik perkara pidana dan perdata, harus sudah ada dari kita dan kita tanamkan itu kepada klien kita. Ya, oke? Ya, yang lain bertanya siapa? Saya, Pak. Ya. Perkenalkan Pak, izin bertanya, nama saya Doharman Adrianus Saragi, Pak. Mungkin saya lebih bertanya dari pengalaman ya Pak, ya, by case kan. Jadi dulu pernah mengajukan gugatan ke pengadilan ya kan Pak. Kemudian secara e-court Pak. Jadi kan itu ada biaya transfer apanya kan secara online, baru membayar biaya panjar perkara kan Pak. Kemudian kita membuat surat gugatan, di gugatannya itu bahwasanya si tergugat itu membayar seluruh biaya dalam perkara ini kan Pak. Kemudian setelah dikalkulasi biaya seluruh perkara ini kan, dari biaya panjar perkara itu kan sisa dari panjar perkara itu kan dikembalikan kepada penggugat. Nah, sementara gugatan kita itu diterima Pak, di mana bahwasanya si tergugat ini membayar seluruh panjar perkara. Nah, pada saat sudah putusan itu kalau si tergugat itu nggak membayar seluruh biaya ini gimana Pak? Dan apa upaya yang kita lakukan gitu Pak? Baik, saya nangkap perkara perdata ya. Iya Pak. Perkara perdata ketika ada suatu gugatan dan kita dinyatakan menang, Iya Pak. maka lawan diwajibkan untuk membayar biaya perkara. Iya Pak. Sementara penggugat kita yang menang tadi sudah membayar biaya perkara. Iya Pak. Gitu. Nah, biaya perkara ini yang sudah kita bayar terlebih dahulu, ternyata kita menang. Tunggu sampai perkara itu inkrah. Inkrah tahu? Tahu, Pak. Mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kalau sampai mempunyai kekuatan hukum tetap perkara kita sudah inkrah, maka kita akan datang ke pengadilan meminta sisa biaya perkara namanya, dan itu akan diberi 50.000 sekalipun, dan biasanya akan dipanggil kita dari pengadilan, memanggil pihak kita penggugat yang menang agar hadir di pengadilan untuk mengambil biaya perkara, sisa biaya perkara, biar 50.000 sekalipun. Ya, paham ya? Lakukan itu nanti kalau belum ada panggilan. Satu hal, tunggu benar-benar perkara itu inkrah. Ya, oke, Saragi. Yang lain? Siapa? Saya tahu ini sudah lapar, tapi boleh kita sharing sebentar lagi. Terima kasih Pak. Nama Supianto, izin bertanya yang mulia, kan sesuai dengan Perma Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 yang Bapak sampaikan tadi, yaitu mengenai mediasi. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya mediasi itu biasanya dihadiri langsung oleh prinsipal. Prinsipal itu maksudnya orang yang berperkara antara penggugat dengan pihak tergugat. Tetapi karena sesuatu hal, kemudian tergugat ini tidak bisa hadir, maka diwakili oleh penasihat hukumnya. Pertanyaannya, apakah bisa penasehat hukum itu maksudnya mewakili daripada tergugat tersebut dengan catatan terlebih dahulu diberi surat kuasa sebagai prinsipal untuk mewakili daripada mediasi tersebut. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, yaitu yang seperti Bapak sampaikan tadi, sehubungan dengan restoratif justice. Restoratif justice ini biasanya dia itu adalah tindak pidana ringan dengan ancaman hukuman yang ringan lah. Dan ini setelah diupayakan, misalnya di suatu desa terjadi tindak pidana ringan, telah diupayakan, tetapi kemudian salah satu pihak ini ada yang tidak mau menerima
daripada restoratif justice tersebut, apakah pengadilan bisa istilahnya atau pihak kepolisian bisa menolak daripada laporan daripada orang yang tidak mau menerima tersebut? Terima kasih, Yang Mulia. Baik, dua pertanyaan. Ini untuk kita semua ya, adik-adik. Halo. Hai. Yang pertama tadi tentang mediasi. Menurut Perma 1 2016, pada prinsipnya mediasi itu akan dipanggil oleh mediator prinsipalnya, orangnya, agar objektif apa sih maunya pihak penggugat, apa kemauannya pihak tergugat. Itu prinsipnya. Tetapi tatkala rencana mediasi ini klien kita berhalangan, ya kan gitu? Ya. Apakah bisa dengan surat kuasa khusus? Biasanya mediator akan memanggil 1 sampai 2 kali prinsipalnya. Apa prinsipalnya itu yang kedua juga sibuk, misalnya, ya. Kalau kedua juga sibuk, tapi sudah pernah dialog antara klien yang satu dengan yang lain, sepakat berbicara, ya, sepakat berbicara. Itu yang tadi saya katakan bisa melalui sarana, ya, alternatif tadi, komunikasi, ya, apakah melalui video call. Yang terpenting intinya sepakat mau mediasi, sudah pernah ditanyakan kedua belah pihak prinsipal. Ya, kalau sudah pernah, maka boleh melalui surat kuasa khusus, tapi ya untuk menyatakan apa. Surat kuasa khusus ini saya mau damai, misalnya jika pihak tergugat membayar 500.000 misalnya, ditandatangani surat tadi, ya, karena ada suratnya minta 500.000, baru surat kuasa khususnya tadi untuk melakukan mediasi tahap pertama atau tahap kedua harus jelas. Serahkanlah itu kepada mediator. Dan ini nanti akan ditawarkan karena resmi, ya, yang bersangkutan tadi ada di luar daerah, katakan sibuk, nanti akan ditawarkan itu yang dia minta 500.000 tadi ke pihak yang hadir, mungkin in personnya. Jadi harus secara khusus dan ada suratnya yang ditandatangani, ya. Dan yang kedua tentang restoratif justice. Restoratif justice ini intinya adalah pemulihan pada keadaan semula, seolah-olah tidak ada kejadian itu. Tapi ada syarat, ya. Syaratnya harus persetujuan kedua belah pihak, disaksikan oleh aparat dan juga aparat desa setempat. Jadi ada syaratnya di situ, ya. Kalau dia anak-anak harus ada bapas misalnya mendampingi untuk menyaksikan restorasi justice itu apa, tujuannya apa. Kalau memang syarat ini tidak ada, tadi pihak korban tidak mau, berarti tidak terjadi restorasi justice, ya. Dan tentang restoratif justice ini saya akhiri, ini sekarang ada regulasinya. Jadi tingkat penyidikan bisa, kalau di dalam tingkat penyidikan gagal, coba di tingkat penuntutan, ya. Yang penting memenuhi syarat tadi perkara ringan. Kalau juga tidak ada, regulasinya sudah ada diatur, di tingkat pengadilan juga boleh. Jadi kalian harus mengupayakan adik-adik sebagai advokat untuk melakukan restoratif justice, khususnya perkara-perkara ringan, ya. Demikian jawaban saya. Saya kayak di calling sudah ini. Kita cukupkan dulu, nanti boleh bertanya secara japri menyangkut atau ada hubungannya dengan perkara perdata. Terima kasih. Saya kembalikan kepada petugas. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak atas materi yang sudah disampaikan.
kiranya memberikan manfaat bagi kita semua dan bisa dipakai di lapangan nanti. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.